Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita teruskan lagi kelas kita dalam Ibanah wal Ifadhah ini. Kita sudah sampai darsul berapa saja kan? Darsul khamis sampai atsalis warabi' masul mushaf wa hamluhu. Yani hal-hal yang diharamkan bagi haid dan nifas. قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. آمين. الثالث والرابع مس المصحف وحمله. يحرم على الحائض والنفساء مس المصحف وحمله لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. Hal-hal yang diharamkan bagi haid dan nifas yang ketiga dan keempat adalah menyentuh Al-Quran. Contoh kalau ini Al-Quran menyentuh macam ini, atau membawanya macam di bag. Anda tidak menyentuh tapi membawanya. Apakah membawa Al-Quran? Menyentuh dan membawa Al-Quran. Walaupun ketika membawa tidak menyentuhnya, itu juga termasuk yang diharamkan bagi haid dan nifas. Dan diharamkan bagi haid dan nifas itu menyentuh mushaf Al-Quran dan membawa Al-Quran. Kenapa? Karena liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak ada yang diperbolehkan untuk menyentuhkan kecuali apa? Mutahharun. Mutahharun ini banyak versi ya, banyak versi. Tafsirnya itu banyak. Ada yang mengatakan mutahharun itu malaikat. Tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran fil lauhil mahfuz kecuali malaikat. Yani hal-hal banyak sekali tafsir, akan tetapi mu'tamad madzhab Syafi'i mutahharun ini adalah orang yang tidak mempunyai hadas la kecil wala hadas besar. Begitu pula hadis sallallahu alaihi wasallam la yamassul qur'ana illa thahirun, dan tidak boleh la yamassul qur'an, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci dari hadas dan hadas yang besar. So, tengok ya, kalau Anda nak tengok korelasinya, ini dalil untuk menyentuh Al-Quran, untuk membawa mana? Tak ada kan? Tapi wallahu alam bagaimana para ulama memahami pasal ini, saya pun juga tak paham. Tapi ini adalah hal yang disebutkan dalam madzhab Syafi'i, tidak diperbolehkan untuk menyentuh dan membawa. Ayo, menyentuh wadih. Yani kadangkala Al-Quran yang Anda sentuh ini Al-Quran yang pure, macam yang ada sekarang untuk membaca, itu Anda sentuh mana-mana pun tak boleh. Tapi Al-Quran yang tak pure, macam tafsir yang ada Al-Qur'annya atau wirid yang ada Al-Qur'annya, yang tidak boleh Anda sentuh lafaz yang ada Al-Qur'annya. Macam itu. Jadi khotnya. Jadi Anda nak sentuh tafsirnya no problem, tapi Anda sentuh tulisannya, di situ ada masalah. والمراد بالمصحف كل ما كتب lidirasati Qur'anin walau ba'da ayatin mufhimah. Dan yang dimaksud daripada mushaf adalah apa saja yang ditulis untuk dirasati Quran, apapun yang ditulis untuk belajar Al-Quran. Kadang-kala dulu kan tak tahu di Malaysia belajar Quran macam mana budak-budak kecil itu. Yang Habib nak cakap mungkin Afrika yang pakai law. Di Indonesia itu pakai ada namanya Iqra. Sama. Ya, Iqra itu. Pakai Iqra. Di Tarim itu ada namanya Meklamah. Meklamah itu jadi dia tulis di papan pakai apa itu yang kapur itu loh, yang putih-putih itu apa namanya di sini? Kapur. Kemudian nanti dihapus. Lah, itu ditulis untuk dirasati Quran. Itu juga tidak boleh disentuh, karena itu juga sama hukumnya dengan hukum apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan hanya mushaf seperti yang kita ketahui itu, akan tetapi yang dimaksud Quran adalah huruf-huruf Al-Quran yang ditulis untuk dirasati Quran, untuk belajar Al-Quran. Iqra pun sama. Karena itu ditulis untuk belajar Al-Quran, walaupun ba'du ayah, walaupun cuma sebagian ayah yang mufidah, yang jumlahnya jumlah mufidah.
wa yahrumu mashul mushaf walau bi khirqah, dan diharamkan Anda menyentuh itu walau dengan apa? Glove. Lapik. Dengan apa? Ada lapik ya. Ada lapiknya, ada antara Quran dan Anda itu ada apa namanya? Lapik. Ada lapiknya, itu tetap tidak boleh. Apa? Wa yahillu hamlul mushafi ma'a amti'atin. Nah, sekarang setelah yakni menyentuh Al-Qur'an tidak diperbolehkan walaupun ada penghalangnya, ada apa namanya? Kaos tangan atau apa. Khirqah itu macam yang namanya khirqah ini. Kain macam ini, sentuh Quran macam ini tetap tidak diperbolehkan. Oke. Dan diperbolehkan untuk membawa. Kalau Anda hanya membawa Al-Qur'an tidak diperbolehkan walaupun Anda tidak menyentuhnya. Tapi kalau Anda membawa Al-Qur'an di bag itu tidak hanya ada Al-Qur'an, akan tetapi ada beberapa hal selain Al-Qur'an. Itu tidak ada apa, tidak ada masalah, dengan syarat Anda tidak bermaksud Al-Qur'an saja. Wa yahillu hamlul mushaf ma'a amti'atin in qasadal hamil al-mata' wahdahu. Jadi di dalam bag Anda ada, kalau perempuan kan ada Al-Qur'an, ada ruku apa? Telekung, ada bag duit, ada make up macam-macam. Apa yang Anda, kalau laki-laki ada apa zaman? Ada tak ada bag. Laki-laki kena bawa bag duit saja lah. Cukup itu, kena bawa kredit card, debit card. Di dalam bag itu ada kredit card, ada debit card, ada Al-Qur'an, ada kitab, ada laptop. Kalau Anda bermaksud untuk membawa laptop saja, maka tidak apa-apa membawa Al-Qur'an. Tapi kalau Anda hanya bermaksud membawa Al-Qur'an saja, yang lainnya itu macam sampingan saja, maka itu diharamkan. Amma in qasadal mushafa wahdahu fayahrum. Kalau Anda hanya bermaksud daripada banyak barang itu, hanya bermaksud untuk membawa Al-Qur'an saja, maka hukumnya haram. Wa amma in qasadal mushaf wal mata' ma'an. Dan adapun kalau Anda bermaksud dua-duanya, memang saya nak bawa Al-Qur'an dan bawa laptop, Al-Qur'an dan make up, atau tak bermaksud apa-apa. Kenapa Anda bawa bag ini? Saja macam serokok saja saya bawa, macam itu saja. Walam aulam yaksud syai'an fayahillu indal alamah romli khilafun lil alamah Ibn Hajar. Kalau dia bermaksud kedua-duanya atau tak bermaksud apa saja, maka menurut Imam Romli tak apa-apa. Ibn Hajar tak boleh. Maknanya yang haram bil ittifaq kalau Anda membawa hanya bermaksud Al-Qur'an sahaja. Hanya bermaksud Al-Qur'an sahaja. Oke, inilah yang ketiga, yang apa? yang halal ittifaq selain Quran. Selain Quran, yakni Anda, kenapa Anda bawa bag ini? Saya hanya bermaksud untuk bawa laptop saja. Al-khamis al-lubthu fil masjid. الخامس اللبث في المسجد يحرم على الحائض والنفساء اللبث في المسجد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أحل المسجد الحائض ولا لجنب مسجد لحائض ولا لجنب. Yang kelima adalah yang tidak diperbolehkan bagi orang haid dan nifas adalah lubus. Lubus itu adalah Anda berada di masjid walaupun dengan kadar tumaninah. Maknanya kadar subhanallah 2 second 3 second. Anda duduk di masjid 3 second itu sudah haram. Semakin lama Anda duduk, semakin besar dosanya, Yahrumu alal haidi wan nufasa'i al-lubthu fil masjid liqauli sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan bagi orang haid dan nifas, bagi wanita haid dan nifas, duduk diam di masjid liqaulihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida li haidin wala junub. Aku tidak menghalalkan masjid untuk haid dan junub. Hadis kita tak, kenapa ya, memang sudah hadisnya semacam itu. وكذلك يحرم التردد في المسجid لأن التردد يشبه المكث. Begitu pula selain mukus juga diharamkan at-taraddud. Taraddud itu ulang-alik ke masjid. Apa itu ulang-alik ke masjid? Anda masuk daripada satu pintu, keluar daripada pintu yang sama. Itu namanya taraddud. Walaupun Anda tidak duduk di masjid, hanya jalan saja. Masuk dari pintu ini Anda balik pintu yang sama. Itu namanya taraddud. Itu namanya taraddud. Kenapa? Karena taraddud itu seperti mukus. Berbeda dengan murur. Kalau murur Anda masuk dari pintu ke pintu yang lain tidak apa-apa, kecuali Anda takut untuk mengotori masjid. Ayo, yang keenam. السادس قراءة القرآن. Pause dulu saya nak tandas. Oke. Terlampau banyak minum, maaf. Kejap ya. Pause dulu.
kejam saja. Yang live saja nanti. Iya. Ya Allah. Oke. Terlampau banyak minum. Oke, yang ke 6 apa? Oke. Yang ke-6 apa, Ustaz Zaman? قراءة القرآن بقصد القراءة. يحرم على الحائض والنفساء قراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن. Dan yang ke-6 adalah diharamkan bagi orang haid dan nifas adalah membaca Al-Quran dengan maksud membaca Al-Quran, bukan dengan maksud berwirid atau hanya cerita. Kenapa saya nak cerita, nak berceramah? Itu tidak apa-apa, harus dengan maksud membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ada hadis dari Rasulullah SAW mengatakan la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran, dan tidak membaca junub ataupun haid sedikit pun daripada apa? Al-Quran. Wa inna ma tahrumu qira'atul Quran bi syurutil atiyah, dan diharamkan membaca Al-Quran dengan syarat-syarat yang disebutkan ini. Sila. Al-awwal kauniha biqasdi al-qira'ati wahdaha aw ma'a ghairiha. Syarat yang pertama, dikatakan dia itu qiraah Quran yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas kalau dia itu biqasdil qiraah wahdaha, maknanya Anda benar-benar membaca Al-Quran hanya bermaksud membaca Al-Quran, walaupun dengan selainnya. Kenapa Anda baca Al-Quran? Ya, saya nak membaca dan ulang kaji. Nah, itu tetap dikatakan Anda membaca Al-Quran. Jadi, atau membaca Al-Quran dan berwirid. Wirid diperbolehkan, membaca Al-Quran tidak diperbolehkan. Sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan kalau bergabung menjadi satu, lebih diberatkan yang tak boleh. Itulah kenapa Ibn Hajar ketika mengatakan membawa Al-Quran dan selain Al-Quran bermaksud dua-duanya tidak diperbolehkan, karena idza ijtama al-halal wal haram ghulibal haram, itu kaidah fikih. Aywa. فإن لم تقصد القراءة بأن قصدت الذكر أو المواعظ أو القصص. Kalau dia itu tidak bermaksud membaca Al-Quran, bagaimana dia tidak membaca Al-Quran? Seperti dia itu bermaksud untuk berzikir atau mawaid. Mawaid itu hanya untuk berceramah, mauidhah hasanah. Jadi cakapnya mauidhah hasanah ya. Atau al-qasas. Qasas ini hanya ingin membaca cerita Nabi Yusuf, cerita Ashabul Kahfi. Awit tahassun. Tahassun ini tahafud, berjaga-jaga diri, melindungi diri daripada sihir atau apa. Mendinding atau menghafal Al-Quran. Apa? Dulu di Azhar itu tak tahu ini benar cerita apa tak. Jadi ketika ujian Al-Quran, banyak perempuan-perempuan yang belum hafal, tolibah yang belum hafal ini, bagaimana caranya untuk dapat kesempatan lagi cakap dalam keadaan apa? Haid. Dalam keadaan haid aja masih ada waktu untuk ulang. Akhirnya
Darul Ifta Azhari fatwa tak ada apa-apa lah. Engkau head tetap kena exam, tetap kena exam. Begitu pula difatwakan, saya tak tahu, ada mazhab Maliki menfatwakan bahwasanya mu'allimah Quran, orang perempuan yang mengajar Al-Quran untuk budak-budak perempuan, diperbolehkan membaca Al-Quran kalau dia itu mengajarkan Al-Quran. Karena kalau dia tidak mengajarkan, bila perempuan-perempuan ini tidak bisa membaca Al-Quran, oh sekarang cuti. Kenapa? Sedang haid. Haidnya selesai, tolabahnya bukan lupa habis, haid juga. Akhirnya bila nak hatam dalam keadaan belajar atau mengajar tidak apa-apa. Saya dengar fatwa semacam itu, minimum untuk mu'alimahnya lah, untuk apa namanya, untuk pengajarnya seperti itu. Walam taksud ma'ahal qiraah lam yakrum. Kalau dia hanya bermaksud untuk berzikir saja, untuk mau'idhah hasanah, untuk cerita, untuk mendinding, atau untuk mendinding, untuk kalau orang Indonesia cakapnya memagari, dan dia tidak bermaksud dengan maksud-maksud yang ada ini membaca Al-Quran, maka tidak haram. Wa idza atlaqat atau wa idza atlaqat, perempuan itu tidak bermaksud apa-apa. Kenapa kau baca Quran? Saja. Bian lam taksud syai'an fakadzalika la yahrum. Maka tidak haram. Harus dengan syarat membaca Al-Quran. Niatnya dia membaca Al-Quran adalah berniat untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, syarat yang kedua, ثاني كونها باللفظ بحيث تسمع نفسها ولهذا فلا يحرم إجراء القراءة على القلب من غير تحريك اللسان وكذلك النظر في المصحف من غير تحريك اللسان. Begitu pula harus untuk diharamkan membaca Al-Quran bagi perempuan yang haid dan nifas, membacanya itu dengan apa namanya, dengan lafaz. Maka kalau bacanya macam itu saja, tidak dikatakan dia itu membaca, tidak dikatakan dia itu membaca. Wa kaunuha bil lafzi bihaisu tusmi'u nafsaha. Sekiranya dirinya dia itu bisa mendengar, mendengar. Kalau dia hanya menggerakkan lidahnya saja atau menggerakkan bibirnya saja, terus ini bukan hanya di dalam maknanya kan tidak dikatakan Anda itu membaca Al-Quran kecuali Anda mendengarkan diri Anda sendiri. Anda tidak dikatakan membaca Al-Fatihah kecuali Anda tusmi'u nafsaka. Banyak sekali orang-orang itu sholat hanya komat kamit. Apa? Aywa, orang Indonesia cakapnya komat kamit, betul, komat kamit, macam bomoh membaca mantra. Aywa, itu bomoh pun talaffuz. itu tidak dikatakan dia itu qiraah. Maknanya kalau ada orang sholat semacam itu, dia tidak dianggap membaca Al-Fatihah karena itu sholatnya tidak sah. Dan kalau dia haid, dia berbuat semacam itu tak apa. Kenapa? Karena tidak dikatakan dia itu qiraah. وأجمع الفقهاء على جواز وكذلك النظر في المصحف من غير تحريك اللسان. Begitu pula tidak diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas itu melihat mushaf macam ini. Tidak apa-apa tanpa dia tahrikul lisan, tidak ada masalah. Melihat seperti ini atau Anda melihat dengan tidak ada masalah. Kalau Anda tidak melihat Al-Quran, terus Anda mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, nah itu sudah haram. Kitabah tak boleh. Kitabah tak ada masalah, Ustaz Zanan. Tulis tak ada masalah karena yang diharamkan itu menyentuh. Apakah kitabah itu Anda menyentuh? Apakah membaca? Wallahu a'lam. Saya kira semacam itu. Mungkin ada khusus daripada kitab-kitab mutawalat fikih mungkin. Ayo. وأجمع الفقهاء على جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار غير القرآن للحائض والنفساء. Begitu pula para fuqaha berijma bahwasanya diperbolehkan tasbih, cakap subhanallah, tahlil la ilaha illallah, begitu pula zikir-zikir yang lain selain Al-Quran selain Al-Quran, zikir-zikir apapun selain Al-Quran tidak ada masalah untuk orang haid dan orang yang nifas. Yang ketujuh adalah apa? Maknanya kalau zikir yang ada Quran tak ijma'ah, ada khilaf. Zikir yang ada Al-Quran tak ijma'. Tapi diperbolehkan dengan syarat Anda membaca zikir tersebut tidak dengan maksud membaca Al-Quran. Kan banyak kan Anda macam ini, wiridnya saya setiap pagi membaca wiridnya Imam Nawawi, wirdul latif. Nanti yang pertama qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Kesal, sudah Al-Quran kan. Tapi niat saya kalau saya junub, saya tidak bermaksud untuk membaca Al-Quran, saya berniat untuk membaca wirdul latif. Kan di sini tidak hanya
Tidak hanya ada Quran saja, nanti ada a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bukan Al-Quran. Ayo. السابع الصوم Dan yang ketujuh diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas adalah berpuasa. Ajma'atil ummah, ayo. أجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء وعلى أنه لا يصح صومها. Dan para ajma'atil ummah, yakni bukan hanya ummah di sini maknanya fuqaha wal mujtahidun, para ulama, karena ini bukan semua umat ya. Karena ijma'nya orang awam itu walaupun mereka itu umat tapi tidak dianggap ummah. Di sini adalah para ulama. Ulama berijma diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas itu berpuasa. Dan kalau degil tetap berpuasa, puasanya tak sah. Apa dalil daripada perempuan itu diharamkan dia itu berpuasa? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha alladzi rawahu Muslim, hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qalat kunna nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i shalah fadalla ala annahunna kunna yuftirna. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Sayyidah Aisyah bahwasanya beliau, riwayatnya ini ada seorang wanita itu datang ke Sayyidah Aisyah tanya, ma balun nisa'i, tanya pada Sayyidah Aisyah, ma balun nisa, disuruh untuk mengkodok puasa tapi tidak disuruh untuk mengkodok sholat. Kata Sayyidah Aisyah, aharuriyatun anti, ya ini engkau ini dari Harurah kah? Harurah itu dulu senternya Khawarij lah. Kenapa engkau tanya-tanya macam ini? Engkau dari Harurah kah? Biasanya yang tanya-tanya semacam ini hanya apa? Hanya orang-orang daripada Khawarij. Kata perempuan ini, tak saya tanya saja. Ada sebuah iskal dalam diri saya ya. So ini menunjukkan bahwasanya bertanya itu mustahab walaupun menurut para sahabat, ya. Bukan maknanya Anda bertanya Anda malu, Anda bodoh, ya. Memang Anda kena bertanya, dan orang tidak boleh tidak menjawab, ya. Kalau memang ditanya tentang masalah-masalah yang wajib diketahui, dia wajib untuk menjawab. Tapi kalau orang tanya kepada saya contohnya, Habib, apa itu qadiyah syartiyah? Saya tak nak jawab, apakah saya dosa? Tak. Kenapa? Karena iman Anda, agama Anda sah tanpa Anda mengetahui apa itu qadiyah syartiyah di dalam mantik. Tapi berbeza, kalau Anda tidak mengetahui tentang masalah wajib diqadha puasa, itu akan menjadi sedikit bermasalah di dalam agama. Apa katanya Sayyidah Aisyah? Saya pun tak tahu, katanya Sayyidah Aisyah. Cuma kami dulu para wanita oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk mengqadha puasa, dan kami tidak disuruh untuk mengqadha sholat. Dan qadha itu tidak mungkin qadha kecuali mereka itu ketika mereka haid, mereka tidak puasa. Dari sini diketahui bahwasanya mereka ketika haid tidak berpuasa, karena itu disuruh untuk mengqadha. Kalau mereka ketika haid mereka itu berpuasa, niscaya mereka tidak akan disuruh untuk mengqadha. Fal qadha'u far'ul iftar. Far'ul iftar. Ayo. Terus kalau nak mengqadha macam mana? Kalau kalau puasa macam mana, Habib? Kalau Anda puasa Anda tak sah, haram pula. Kalau saya nak mengqadha, oke Habib, kan mengqadha sholat tak wajib, boleh tak Habib? Banyak mengatakan, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Kalau Anda nak tengok hikmahnya apa, banyak sekali hikmahnya, ya. Sekarang kita sudah qadha salat itu makruh atau haram? Macam itu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintah. Adamul amr hal yang dulu alal hurmah. Anda tidak disuruh untuk mengqadha. Oke, kalau saya mengqadha, apakah saya dosa? Semacam itu, paham tak zaman ya? Karena tidak diperintah itu belum tentu itu perkara yang haram. Tidak diperintah itu belum tentu perkara yang haram. Jayyid jiddan. Ada yang mengatakan tak silap Imam Romli makruh. Ada yang cakap khilaful aula, kalau tak silap juga ada yang cakap haram. Yang penting bukan sunnah lah, bukan perkara yang sunnah. Jayyid jiddan. Atsamin at-talaq, sila. الثامن الطلاق يحرم طلاق الحائض فيه لقول الله تعالى
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. Dan diharamkan yang ke-8, diharamkan bagi perempuan, itu bukan perempuan ya, suami untuk menceraikan istrinya ketika istrinya itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan haid. Kenapa? Kan ada unsur memperpanjang apa? Iddah. Kenapa memperpanjang iddah? Karena di dalam mazhab Syafi'i, mungkin sudah saya jelaskan ya di Yaqutun Nafis ya pasal ini ya. Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i yang namanya iddah itu 3 kali suci. 3 kali suci. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau Anda menceraikan istrimu, ceraikanlah dalam saat iddahnya. Dalam saat apa? Iddahnya. Jadi Anda menceraikan istri Anda dalam keadaan suci. Sucinya itu juga dianggap apa? Iddah. Jadi contohnya, tengok ya. Kita minimum 15 hari suci, 1 hari darah, 15 suci, 1 darah, 15 1 suci darah. Tok ini tuhur, dal ini darah ya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita, kalau Anda nak ceraikan istri Anda, ceraikanlah dalam keadaan dia itu suci. Kalau Anda menceraikan di yang pertama ini, maknanya dia ketika di sini sudah masuk 1 kuruk. 1 ini tak dianggap, ini 2 ini tak dianggap, ini 3. Maknanya ketika dia masuk hari ini, dia sudah boleh untuk menikah lagi. Jadi berapa? Kan kadangkala di sini ya, kadangkala di sini, kadangkala Anda ini mentalak istri di hari ke-14 atau hari ke-15, tetap dihitung 1 kuruk. Hitunglah Anda mentolak di akhir hari ke-15. Ini 1 hari. Tambah 1 berapa? 2. Tambah 15? 12. Tambah 1? 14. Tambah 15? 33. Setelah 33 hari daripada perceraian, istri itu sudah diperbolehkan untuk menikah lagi dengan mungkin dia suka dengan kawannya ketika campus dulu ke college. Tapi coba bayangkan kalau laki-laki itu menceraikan istri di head ini tidak dihitung iddah. Dan Allah mengatakan, kalau Anda nak menceraikan istri Anda, ceraikanlah saat dia itu dalam keadaan iddah. 1 tak dihitung, di sini dihitung 1, ini tak dihitung, ini dihitung 2, ini dihitung ini tak dihitung, karena ada lagi 15 dihitung 3, ini dihitung 1, baru nanti yang 1 tuh sudah hilang ya. 1 tuh ayo. Boleh kawin. Berarti berapa ini? 1 15 tambah 15 tambah 1 tambah 15 tambah 1 tambah 15 berapa? 16 berapa? 48 hari. Antara 33 dan 48 itu ada lebih berapa? 15 hari. 15 hari itu syariat tidak mensupport, tidak suka lah perempuan itu tanpa ada suami. Karena kalau tidak ada suami nanti apa ya? Janda itu konotasinya negatif. Saya tak tahu di Malaysia macam mana. Di banyak tempat ketika ada orang ini janda, itu sudah negatif lah, maknanya dia nak jangan. Berarti kalau istri-istri tahu suaminya kecil dengan janda kan, atau apa, dia risau, mungkin dia nak goda. Sebenarnya tak ada apa-apa, cuma tanggapan masyarakat tuh kurang bagus. Akhirnya orang-orang yang jahat, perempuan ini janda, kesempatan macam itulah, kesempatan. Dan ada peluang 15 hari. 15 ini lama tuh, yakni 15 hari ini kalau Anda rencanakan, Anda boleh rompak bank, Anda boleh buat macam-macam. Apalagi Anda nak rogol perempuan, bisa direncanakan dalam 15 hari ini. Karena itu syariat tidak suka perempuan itu tidak mempunyai suami lebih daripada 15 hari karena negatif. Pandangan orang itu negatif dan berbahaya. Kita nak jaga perempuan, karena itu
cepatlah menikah. Dan peliknya sekarang itu anak menikah banyak susah. Akhirnya perempuan menjanda dalam 2 tahun, 3 tahun baru dapat suami baru. Iya kalau dapat, iya kalau tak. Coba kalau laki-laki itu boleh menikah banyak. Niscaya tak ada yang dirogol, tak ada yang berzina, tak ada yang apa. Kenapa? Karena itu halal. Ini Habib nanti ini membolehkan poligami. Tak, ini adalah hikmah daripada syariat. Kenapa memperbolehkan hal-hal semacam itu? So, ada beza 15 hari saja, syariat tak suka. Diharamkan laki-laki untuk menceraikan istrinya dalam keadaan dia itu haid. Harus menceraikan dalam keadaan dia itu suci. Kenapa? Karena akan ada unsur memperpanjang masa iddah. Kasihan dia tuh perlu suami. Oh tak, saya tak perlu laki-laki. Bohong lah, engkau lesbi kan? Engkau LGBT. Nah, ada baru lagi LGBTQ. Queen apa? Queer. Baru lagi bukan LGBT saja, LGBTQ. Anta lesbi kan? Tak ada. Laki-laki juga perlu perempuan. Kenapa? Saya tak perlu perempuan. Nah, engkau homoseksual mana? Nah, semua satu sama lain saling memerlukan. Karena itu syariat tidak memperbolehkan untuk mentalak istrinya ketika dia itu dalam keadaan haid. Aywa. ومعنى الآية إذا أردتم الطلاق فطلقوهن لعدتهن أي لأولها بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه. Makna ayat, jika kalian itu ingin menceraikan istrimu, maka ceraikanlah dia itu dalam keadaan dia di dalam iddahnya. Maknanya di awal iddahnya, dalam keadaan dia tidak haid. Karena menurut Syafi'iyah, iddah itu adalah masa 3 masa suci. Bagaimana sekiranya tolak itu di dalam suci yang belum dijima. Suci yang belum dijima. Yang belum dijima itu tidak ada kena-mengena dengan sini. Kenapa? Karena ilahnya lain. Karena di haid, ilahnya itu tatwil. Tapi kalau sudah dijima, ilahnya itu bukan tatwil, tapi ihtimalun nadam. Karena itu kan fituhrin. Lam tumassa fihi ini wallahu alam tidak ada kena mengena. Mungkin ini di antara beberapa tempat yang kena direvisi oleh Ustaz Abdurrahman ya. Karena tidak ada kena mengena ya ini. Fituhrin lam tumassa fihi li tafsirihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika wa qauluhu ta'ala wahsul iddah ay ihfaduha li turaji'u qabla lam tumassa fihi itu ilah apa itu? Kejap lagi nanti akan saya jelaskan. Wa makna wa ahsul iddah, anta kena ingat-ingatlah bila Anda tolak, karena orang laki-laki itu biasanya menyesal menceraikan istrinya. Sudah cerai, lepas itu apa? Lepas itu dia menyesal, dia menyesal. Kalau Anda menyesal, nak rujuk, Anda rujuklah sebelum 33 hari ini. Maknanya Anda kena ingat iddahnya mula bila dan selesai bila. Walamma talaqa ibnu Umar imra'atahu wa hiya haidun amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi raj'atiha wa imsakiha hatta tadhur. Dan ketika Ibn Umar menceraikan istrinya dan dia dalam keadaan haid istrinya itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ibn Umar untuk merujuk istrinya, dan kalau memang nak menceraikan istrinya kena ditunggu sampai suci. Kalau sudah suci, ceraikan, tidak ada masalah. Kenapa? Wal illah fidzalika annaha tatadarar bitulil iddah. Karena kalau dia menceraikan dalam keadaan haid, maka iddahnya akan lebih panjang. Begitu pula yahrum alaihi, itu apa? An apa in di situ? An. Yang betul an. Punya saya in salah ini. Wa kadza yahrumu alaihi an yutalliquha fi tuhrin jama'a fihi lil makna dzatihi. Dan diharamkan. Jadi seseorang itu kan kalau nak ceraikan dalam keadaan suci. Dan ada syarat lagi, bukan hanya suci dan belum dijima. dan belum dijima. Kenapa belum dijima? Karena kalau sudah dijima ada potensial iddahnya kan tetap 3 kali suci, cuma ada potensial ada benih. Lah, ini karena akan ada kalau ada benih, iddahnya akan lama. Memang benar, iddahnya akan 9 bulan. Tapi ada benih atau tidak ada benih, itu tidak pasti. Karena itu haram diceraikannya perempuan dalam keadaan suci setelah dijima. Itu ilahnya bukan tulil iddah, karena tulil iddah ini tidak pasti. Tapi ilahnya ihtimalun nadam. Karena kadang banyak ya laki-laki itu tak suka dengan istrinya.
tapi dia bertahan dalam pernikahan itu sebab anak-anak. Kasihan anak-anak saya, nanti kalau saya bercerai, anak-anak saya akan menjadi broken home atau semacamnya. Karena itu, kalau Anda nak menceraikan istri, ceraikanlah istri itu dalam keadaan suci dan sebelum Anda jima, agar tidak ada ihtimal istri ini hamil. Istri ini hamil. Ayo. Karena itu kan lil makna tadi dhahirul ibarah Abdurrahman tulil iddah. Tak ada lil makna, tak ada. Tak ada ya, waktu sudah Betul. direvisi. Tak tahu. Mungkin saya pernah cakap dengan Ustaz Abdurrahman pasal ini. Mungkin direvisi. Dia sampai itu fi tuhrin jama'ah fi habis. Jama'ah fi. Di nuskha yang lama lil makna dati. Lil dati ini laisa lahu dakhal ya. Tidak ada kena mengenal zaman. Karena ilahnya itu di sini bukan tulil iddah, tapi ihtimalun nadam. Sama-sama haram, tapi ikhtalafatil illah. Ayo. وإنما يحرم طلاق الحائض إن لم تبذل مالا في مقابل الطلاق فإن بذلت مالا في مقابل طلاقها لم يحرم. Dibilang diharamkan menceraikan istri dalam keadaan haid kalau istri itu yang bukan istri yang meminta dengan cara memberi uang atau lebih dikenal dengan nama khulu. Kalau istri, saya sudah benci dengan Anda, saya tengok muka Anda itu sudah tak nak, ceraikan saya. Kalau Anda menceraikan saya akan beri 100.000 ringgit. Ketika itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia yang ingin. Dan menurut lebih baik saya 15 hari menjadi janda daripada saya 1 hari menjadi istri Anda. Macam ini, daripada saya 1 hari menjadi istri Anda. Kalau memang benar-benar dia berani untuk badrul mal, maknanya dia memang sudah tak tahan. Tapi kalau cuma hanya ugut saja, ceraikan saya, tak boleh. Tetap kena tunggu sampai suci. Kenapa? Wallahu alam. Ini fuqaha yang cakap ya, bukan saya. Karena perempuan itu sering bohong, sering dusta ya. Ini dia mungkin cakap macam itu hanya dapat perhatian, hanya takut-takuti suami. Mungkin nasibnya perempuan ini kurang baik, suaminya tak takut. Suaminya tak takut. Entah kenapa bilang. Tak paham. Apa? Bukan tak takut, tapi tak paham. Ada yang tak takut zaman, dia paham tapi tak takut zaman. Tak apalah, memang saya nak cari istri lain ya nih. Saya pun sudah bosan dengan Anda. Dia buat macam itu setelah tapi dalam keadaan haid tak boleh. Nanti setelah dicerai menangis. Itu cerita lama lah, cerita lama. Jangan sekali-kali mengancam suami, ceraikan aku. Saya jumpa perempuan macam itu banyak. Kawan-kawan saya yang menikah, istri saya setiap, katanya mereka ya, istri saya ini Habib setiap marah meminta cerai. Haram ya. Loh, kalau memang benar-benar coba suaminya tiba-tiba halnya datang, istilahnya setan datang menceraikan beneran, macam mana? Saya tengok kawan-kawan saya semacam itu. Rata-rata yang menyesal istrinya. Suaminya menikah lagi, dapat istri yang lebih muda, lebih cantik, lebih kaya. Istrinya sampai tua tak menikah. Akhirnya menyesal. Kena sabarlah, sudah menikah sekali, sudah kena sabar. Kecuali dalam keadaan yang memang tak boleh sabar, baru diperbolehkan untuk bercerai. Guru saya Syekh Muhammad bin Ali Pak Udo, semoga cepat disembuhkan. Amin. Mengatakan hilangkan daripada otak Anda itu kata-kata bercerai. Kalau memang suami Anda tak oke, suami Anda kurang alim, tak sholat atau tak apa, doakan, bukan diceraikan. Sama laki-laki pun juga macam itu, istrinya kurang, terlampau bebel, ya kena didoakan, sabar. Hitung Anda, anggap aja Anda ini macam Bajah Laban. Bajah Laban ini adalah orang yang jadi wali karena sabar menghadapi istrinya. Ayo. التاسع المرور في المسجد إن خافت تلويثه يحرم على الحائض والنفساء المرور في المسجد إن خافت. Dan yang ke-9 adalah yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas adalah al-murur fil masjid, lewat di masjid dari pintu ke pintu yang lain kalau dia itu takut mengotori masjid. Contohnya darahnya itu akan menetes. Sekarang tak apa-apa, lewat saja loh ya, bukan taradud, bukan ulang alik ataupun duduk di masjid, tapi hanya lewat saja. Jadi Anda nak menyeberang dari sini ke sini, di tengahnya ada masjid, Anda lewat masjid untuk menyeberang, tak ada masalah.
Ayo. ولو احتمالا احتياطا له. Walau ihtimalan, walau kira-kira mungkin akan bocor. Kira-kira saja, belum tentu bocor, haram. Kenapa? Ihtiyatan. Tapi kalau saya sudah 20 tahun Habib, toilet saya ini tebalnya 1 kilometer Habib, tak mungkin bocor. Wa mithrul, dan seperti haid yang tidak boleh lewat di masjid, setiap orang yang mempunyai luka yang mungkin lukanya itu menetes daripadanya itu darah ataupun nanah menetes, tidak boleh lewat di masjid. Kenapa? Karena masjid ini kena suci. Wa mithrul haidi wan nufasa kullu dhi khabathin yukhsha minhu talwisul masjid fa in aminat talwisal masjid kuriha. Kalau dia yakin Habib saya tak akan keluar darah, tak akan menetes darah saya, luka saya tak akan keluar darah di situ, diperbolehkan untuk lewat, tapi hukumnya apa? Makruh. Yang ke-10 kurihani ala dhi khabathin, dua-duanya semuanya. Fa'in aminatil haid wa nufasa wa kullu dhi khabathin talwisal masjid, yakni dia yakin saya tak akan mengotori masjid, yakni sudah saya bandage rapi Habib, rapi, tapi tetap ada lewat, tak apa-apa, tapi hukumnya apa? Makruh. Yang ke-10 ashiru mubasharatu ma baina as-surrati wa rukbati. Dan yang ke-10 adalah mubasyarah ini kulit dengan kulit antara pusar dan lutut. Ini bukan berjima, Suf ya. Fuqaha berijma, ajma al-fuqaha ala tahrimi waqtil haid. Perempuan dalam keadaan haid haram dijima ittifaqon. Paham teman ya? Ittifaqon. Selain jima fi khilaf. Ada orang tanya dengan saya, Habib, boleh tak saya berseronok dengan istri antara surah dan rukbah? Istri boleh melayani kita selain jima. Tapi kita nak menyenangkan istri antara surah dan rukbah ketika dalam keadaan istri haid, alal mu'tamad inda Syafi'iyah tidak boleh. Orang ini tanya dengan saya, Habib, macam tak oke lah, katanya dia. Yakni istri boleh menyenangkan kita, tapi kita tak boleh senangkan istri, macam tak adil lah. Ada tak pendapat? Saya tengok di Minhaj ada wa fi qaulin la yahrumu illa wata. Macam itu. Fi matan nafsu. Mana watak je tak boleh. Watak je tak boleh. Ijma' Ijma' tidak boleh watak. Selain watak tak ada apa-apa. Macam apa Habib tak boleh? Macam apa Habib selain jima? Alamak, cakap apa saya? Nanti kejap lagi Natasha akan paham itu. macam nak menikah kan akan paham. Yakni diperbolehkan kalau Anda nak mencium di atas pusar itu bil ittifaq boleh. Tapi perkara-perkara antara pusar dan lutut, oke lah, saya sebutkan sedikit. Nak cium paha atau paha itu coba. Paha. Nak cium paha tak ada masalah. Menurut pendapat fil qaulin. Menurut pendapat Mu'tamad Syafi'iyah tak boleh. Jangankan mencium, sentuh saja tak boleh. Kenapa seperti itu? Karena katanya fuqaha Syafi'iyah itu setiap hal itu mempunyai hima. Aywa, mungkin muqaddimah atau hima. Hima itu mempunyai guardian, pembatas, penjaga daripada kemaluan itu adalah pusar dan lutut. Kalau Anda bermain di pusar dan lutut, Anda bisa terjatuh di dalam jima. Selain itu, di atas pusar tak ada masalah. Dada tak ada masalah. Lalu ketika belajar ini ada yang tanya, Ustaz, betis boleh kah? Ustaznya, ya walad, kalau dada boleh bagaimana betis ya walad? Saya tertawa saja. Jelas kan hanya pusar dan lutut. Di atas pusar boleh, di bawah lutut juga boleh. Berarti Habib, jari macam mana? Tengok ajma al fuqaha ala tahrimil haid liqaulihi ta'ala yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisa fil mahid. Ayat yang sudah lewat, yakni jangan sampai Anda itu mendekati wanita itu dalam keadaan di haidnya dan di tempat keluarnya haid dan di dalam waktu haid. Wala taqrabuhunna hatta yaturna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin
mungkinan wa yuhibbul mutatahhirin, sudah lewat ini penjelasannya. Wal ahaditsus shahihah al-waridah aywa. والأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك قال الشافعي من فعل ذلك فقد أتى Begitu pula banyak sekali hadis sahih yang melarang laki-laki itu untuk menjima perempuan dalam keadaan haid. Bahkan yang Syafi'i mengatakan barang siapa menjima istrinya dalam keadaan haid faqad ata kabirah, maknanya menjima istri dalam keadaan haid itu dosa besar. Aywa. وكذلك تحرم المباشرة فيما بين السرة والركبة وذلك Sekarang mubasyarah baina surrah wa rukbah. Jima ittifaq. Adapun mubasyarah baina surrah wa rukbah, Anda sentuh kulit dengan kulit antara lutut dan pusar, namanya paha, tersentuh paha istri Anda dalam keadaan istri Anda haid, tapi lucah ini bukan lucah lah. Memang kena dijelaskan seperti ini. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه ابن ماجه والبيهقي بمعناه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار. Dibilang kenapa kok seperti itu? Karena ada hadis diriwayatkan daripada Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah wal Baihaqi bimaknahu maknanya bukan lafadznya tapi maknanya apa? Maknanya qala sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haid faqala ma fawqa izar. Apa yang dihalalkan bagi rajul bagi laki-laki kepada perempuannya dalam keadaan perempuannya itu haid, di atasnya kain sarung, hanya di atas di bawah lutut, sama antara pusar dan lutut, antara pusar dan lutut. Mafawqal izar. Aywa. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau meriwayatkan kami salah satu ummahatil mukminin jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin mubasyarah kami, ingin apa? Ya macam itulah istilahnya. Ini yang dilakukan suami istri biasa ya, ini dalam keadaan perempuannya apa istrinya ummahatul mukminin ini dalam keadaan haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk tatazir. Apa tatazir itu? Memakai sarung, memakai kain menutupi ini. Belum tidak apa-apa, nak cium, nak apa tak ada masalah. Ini maknanya ini Sayyidah Aisyah menceritakan tentang hal-hal yang private apa? Ini adalah hukum. Memang Rasulullah menikah banyak agar banyak istrinya itu boleh cerita apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Ya karena Rasulullah itu disuruh seperti itu dan kita disuruh untuk mengikuti Rasulullah. Sayyidah Aisyah buat semacam ini adalah kewajiban, adalah kewajiban. Bahwasanya engkau ajarkan apa yang saya lakukan kepada engkau, kepada umatil mukminin, ajarkan kepada umat-umat Islam agar mereka boleh praktikal kepada istri-istri mereka, katanya Rasulullah hanya menyuruh kami untuk pakai kain, kemudian berbuat apa yang Rasulullah inginkan, maknanya tidak dijima selain berjima. Katanya Sayyidah Aisyah, dan siapa yang dari kalian itu punya break macam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mungkin hanya mencium ummahatil mukminin, selesai. Mungkin kita yang muda-muda ini, terutama yang baru menikah, ketika istrinya itu haid, apa namanya? Tak ada break. Ketika istrinya itu haid tak boleh buat apa-apa. Maksudnya kalau buat apa-apa boleh breaknya rusak, maknanya bisa terjatuh ke dalam jima. Terus Sayyidah Aisyah nak cakap maknanya kalau memang istri Anda hati-hatilah, terutama yang masih pengantin baru, hati-hati. Karena Anda mungkin hanya nak cium-cium saja, Anda hanya berseronok selain jima, tapi boleh jadi Anda itu terjerumus ke dalam jima. Aywa. Waqtalafa fuqaha'una. Oke. Waqtalafa fuqaha'una Syafi'iyah hal tuhramul mubasyarah amil istimta. Di dalam masalah madzhab Syafi'i ada dua qaul yakni. Yang diharamkan itu istimta, mana istimta itu berseronok atau menyentuh. Ada dua ibarat. Ada dua ibarat. Apa perbedaannya? Kalau dibilang mubasyarah, maka yang diharamkan itu menyentuh kulit ke kulit walaupun tidak ada syahwat.
Jadi suami menyentuh paha istri sudah hukumnya apa? Haram. Suami menyentuh paha istri hukumnya haram walaupun tidak ada syahwat. Adapun melihat, jadi maaf ya, istrinya tak pakai baju di depannya dan dia senang istri dalam keadaan haid, apakah itu haram? Haram. Karena yang diharamkan adalah mubasyarah. Pendapat yang kedua mengatakan yang haram itu adalah istimta. Istimta itu berseronok. Kalau berseronok, yang penting itu ada unsur syahwat, walaupun tidak menyentuh. Kalau Anda menyentuh tanpa ada syahwat, tidak ada masalah. Menurut takbir istimta, menurut pengungkapan kata istimta. Mana yang apakah mubasyarah baina surrah wa rukbah, ataukah istimta baina surrah wa rukbah? Dan semua mempunyai makna masing-masing. Faqala ba'duhum innamul mubasyarah. Sebagian ulama mengatakan yang haram itu sentuh kulit ke kulit, mubasyarah. Wa binaan alaihi, kalau ibaratnya itu mubasyarah, maka diharamkan itu menyentuh tanpa ada hail, tanpa ada apa? Hail itu pelapik, tanpa ada pelapik, sawaun kana bi syahwatin aw biduniha, dengan syahwat atau tanpa syahwat. Bukan nador bi syahwat. Kalau Anda tengok istri Anda dengan syahwat, tengok antara surah dan rukbah, tidak ada masalah menurut takbir mubasyarah. Tapi menurut takbir istimta, wa qala ba'duhum bi hurmatil istimta bima baina surrah wa rukbah. Wa bitali fayahrumun nador wa lamas bilaha ilin bi syarti an takuna bi syahwat. Maka menurut takbir istimta, yang diharamkan itu adalah melihat dan alamas. Apa alamas itu? Menyentuh tanpa adanya hail, dengan syarat adanya syahwat. Ayo. Al-hadi asyar Alal mu'tamad itu mubasyarah. Alal mu'tamad apa? Mubasyarah. Saya katakan di sini wa hadha huwal mu'tamad al-mubasyarah ya. Jayid. Yang terakhir, yang ke-11 adalah at-thaharah bi niyati ta'abbud. Yang ke-11 adalah bersuci dengan niat ta'abbud. Maknanya kan seorang wanita itu diwajibkan setelah dia itu suci daripada haid, diwajibkan dia itu untuk apa zaman? Diwajibkan dia itu untuk mandi. Haidnya belum selesai, dia tidak diperbolehkan untuk mandi. Kenapa? Karena mandinya tidak akan sah. Loh, mandi tidak sah dan Anda melakukannya itu tak boleh. Itu namanya at-talabbus bil ibadah fasidah. At-talabbus bil ibadah fasidah. Talabbus bil ibadah fasidah ini tidak hanya haid. Maknanya ibadah apa saja yang Anda lakukan dan Anda tahu itu tidak sah tapi Anda tetap lakukan, Anda berdosa. Sholat tanpa wudu, sudah jelas tak sah sholatnya kan, tapi Anda tetap sholat, hukumnya apa? Haram. Karena itu ini bukan khusus di haid. Karena ilahnya al-asliyah toharoh bin ta'abud ini talabus bil ibadah fasidah. Karena dia bukan dikhususi toharoh, maknanya haidnya masih ada, dia mandi untuk suci daripada haid. Apakah sah saja? Tak sah karena haidnya masih ada. Wanita itu diwajibkan untuk mandi setelah haidnya selesai. Tapi kalau haidnya belum selesai, dia tidak diperbolehkan untuk mandi. Kalau dia degil tetap mandi, mandinya tak sah dan dia haram. Kenapa? Karena mandinya itu tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Dalam keadaan haid. Kenapa kok haram? Karena mandi itu adalah ibadah, dan ibadah yang tak sah dan Anda tahu itu tidak sah, tetap Anda lakukan, namanya talabus bil ibadah fasidah. Karena ada unsur mocking terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu tidak sah tapi Anda nak ejek saya kah? Dan ini bukan khusus untuk haid ya, ini semua ibadah yang Anda yakin itu tidak sah. Setiap ibadah yang Anda yakin itu tidak sah dan Anda lakukan, hukumnya haram. Karena itu saya bilang ini tidak khusus terhadap haid. Dalam kitab-kitab yang lain pun yang haram bagi haid itu hanya 10, 11 ini tak ada. Syekh Khatib pun juga mengatakan hanya 10 kota dalam kitabnya Risalah fi Ahkamil Haid. Ayo. إذا حاضت المرأة حرم عليها الطهارة بنية التعبد مع علمها بأنها لا تصح. Ma'ilmiha, kalau dia tahu bahwasanya itu tidak sah. Kalau dia tidak tahu tak ada masalah. Ayo. فتأثم لأنها متلاعبة بالعبادة. Maka dia berdosa. Kenapa? Karena dia itu bermain-main. Itu talabus bil ibadah, sudah tahu tidak sah tetap dilakukan. Anda bermain-main, Anda mocking Allah itu namanya. Ayo. وهذا الذي ذكرناه من أنه لا تصح طهارة الحائض هو في طهارة لرفع حدث سواء كانت وضوءا أو غسلا. Dibilang yang tidak diperbolehkan itu adalah toharoh, bersuci untuk mengangkat hadas kecil ataupun besar.
Wudu tidak diperbolehkan karena tidak sah mengangkat hadas kecil ketika dalam keadaan haid. Begitu pula mandi. Adapun mandi bukan untuk mengangkat hadas, tak ada masalah. Ayo. وأما الطهارة المسنونة للنظافة كالغسل Ada beberapa toharoh masnunah untuk bersih-bersih, macam nak kumpul-kumpul, toharoh untuk hari Idul Fitri, tak ada masalah. Karena itu bukan untuk mengangkat hadas, tapi disunahkan untuk membersihkan badan untuk menyambut hari Idul Fitri. Jadi hari Idul Fitri itu datang dan tubuh Anda sudah wangi, bukan untuk membersihkan, bukan untuk mengangkat hadas. Ayo. كالغسل للإحرام والوقوف. Apa contohnya gusul mandi untuk nadhafah, seperti mandi untuk ihram sebelum Anda memakai baju ihram disunahkan untuk mandi, wukuf bil arafah, melempar jumroh. Sekarang semuanya itu ada usul berkumpul kan. Bayangkan kalau semua yang itu tidak mandi, baunya seperti apa suasana? Kan disunahkan untuk mandi agar tidak agar tidak bau, bukan untuk mengangkat hadas. Famasnunatun lil haid bila khilaf. Hal-hal seperti itu tetap disunahkan bagi haid tanpa adanya khilaf. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, Isna'i ma yasna'ul haju ghaira an la tatufi bil haid. Ketika Sayyidah Aisyah itu haid, ya Rasulullah, apa yang kena saya buat? Buat apapun kecuali tawaf. Maknanya mandi untuk itu disunahkan, mandi untuk tawaf disunahkan, mandi untuk wukuf disunahkan, mandi untuk rumyah Jumatul Akbar disunahkan, semuanya disunahkan. Kenapa? Karena itu tidak ada kena mengena dengan mengangkat hadas. ويدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي. خاتمة. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di sini Rawahul Bukhari wa Muslim. Khatimatun, dan yang terakhir idzan qata adamul haid, kan ada 11 kan. Dari 11 ini tidak diperbolehkan untuk berbuat apa-apa ibadah sebelum Anda mandi, kecuali 2, as-shaumu wa talaq. Jadi setelah selesai haid langsung ditalak suaminya tidak apa-apa walaupun dia belum mandi. Kenapa? Karena ilah tatwilul iddah habis, tidak ada. Begitu pula puasa, karena di dalam puasa Anda sudah selesai haid, langsung puasa walaupun Anda belum mandi, tidak ada masalah, karena di dalam puasa tidak disyaratkan suci daripada hadas besar, tidak ada masalah. Idzan qata adamul haid wan nifas, aywa. Lam yahilla qabla al-ghusli aw at-tayammum ghairu as-sawmi wa at-talaq. Aywa. Nah, teruskan sama selesai. Masuk bab lagi, darsus hadis. Stop. Oke, stop. Zaman stop, kalau nak marah dengan zaman lah. Kita akhiri sampai sini, insyaallah tinggal beberapa kali lagi ini sudah selesai ini. Sudah lebih daripada setengah. Ini kelas keberapa zaman? Ketiga atau keempat? Ketiga ya, besok keempat, insyaallah. Besok keempat kita selesaikan mustahadhah wa ma yalzamuha, dan kita masuk ke dalam babul mustahadhah sikit. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.